Persis setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, berbagai programnya dijanjikan ketika kampanye di Pilpres 2024, satu persatu direalisasikan. Salah satu program unggulan adalah makan bergizi gratis MBG. Hingga Oktober ini, sebanyak 36,2 juta penerima manfaat telah menikmati program MBG. Dengan total distribusi mencapai sekitar 1,4 miliar porsi makanan di seluruh Indonesia, Presiden Prabowo menyatakan program andalannya ini sukses. Meski ada kejadian keracunan akibat MBG di berbagai daerah, namun pembenahan terus dilakukan sambil jalan. Kita mau zero defect, walaupun sangat sulit, tapi kita harus. Kita sudah perintahkan semua dapur harus punya alat-alat yang terbaik untuk membersihkan, dan ini kita akan sempurnakan terus. Dan juga kita minta semua guru untuk anak-anak sebelum makan cuci tangan yang benar untuk mencegah kalau virus, bakteri bisa dari mana saja. Tahun depan, program ini akan terus dilanjutkan yang menyasar hampir 83 juta orang. Dengan MBG ini, diharapkan kualitas kesehatan dan kecerdasan anak Indonesia makin baik dan membawa kesejahteraan di masa depan. Untuk membahas mengenai makan bergizi gratis, sudah bersama kita di studio Kompas TV, Dr. Grace Wangge, Associate Professor Monash University Indonesia. Dan saat ini telah bersama kami Mbak Grace. Selamat siang Mbak Grace, telah hadir bersama kami di Kompas Siang. Mbak Grace, ini menjadi evaluasi bersama bahwa terjadi keracunan bagi anak-anak yang jumlahnya dari data JPPI mencapai 13.000 lebih. Ya. Dan saat ini juga Presiden terus meneruskan dan tidak ada moratorium ataupun evaluasi. Seperti apa evaluasi dari Mbak Grace melihat program MBG dan juga ini menjadi catatan 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran? Iya Mas, jadi memang kalau memang ini namanya program kesehatan, memang kan dari awal program kesehatan itu harusnya didesain dengan baik, dan kita sudah tahu dari awal apa input, output, outcome, dan impact yang nanti kita harapkan. Kalau kita bicara 1 tahun, mungkin kita bisa lihat harapkan sebenarnya adalah short term output ya, jadi misalnya ada perbaikan status gizi dari anak-anak. Jadi lebih banyak anak-anak yang status gizinya normal, dari kurang gizi jadi normal, dari lebih gizi jadi normal. Itu satu. Kemudian yang itu yang bisa kita harapkan dari 1 tahun. Nah sayangnya sampai setahun ini kita tidak melakukan pemantauan itu. Kemarin juga kita baru lihat Kementerian Kesehatan baru di akhir-akhir memasukkan mengenai bagaimana men-screening dengan program CKG untuk status gizi dimasukkan gitu ya. Jadi sedikit sulit sebenarnya kita menilai karena memang kita tidak tahu dengan apa program ini akan diukur, dan kemudian pengukurannya terlihat seperti terlambat, dan malah yang kasus keracunannya yang malah kemudian jadi lebih kelihatan ya gitu. Jadi itu yang terjadi. Artinya Anda mau bilang bahwa indikator terkait dengan standar gizi, lalu kualitas makanan maupun terkait dengan menjaga kualitas dari kesehatan itu tidak terlihat? Tidak terlihat karena memang juga dari awal tidak terdefine dengan baik ya dari program ini. Kita tidak tahu kemudian program ini mau mengukur apa gitu. Itu yang kemudian membuat kita juga sulit bilang bahwa ini berhasil atau tidak, apalagi baru setahun juga gitu ya. Dan ini apakah juga implikasi bahwa saat ini belum ada payung hukum terkait dengan MBG ini, dan itu menjadi kendala di mana SPPG ini yang menurut BGN bahwa ada ketidakpatuhan sehingga terjadinya keracunan massal? Iya, itu juga kemudian kalau dibilang terjadinya karena ketidakpatuhan, kita juga masih melihat ya bagaimana sebenarnya aturan dan juknisnya. Nah itu kan yang sebenarnya sampai sehari ini kan tidak kita lihat. Bahkan kalau kita ke websitenya BGN sendiri tidak ada juknis yang jelas menjelaskan gitu ya. Apa kemudian keterkaitan nanti dengan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan berbuat apa, Badan POM berbuat apa di daerah, itu sampai hari ini kita masih menunggu sifatnya gitu ya. Artinya apakah tidak cukup dengan sekarang adanya sertifikasi SLHS, kemudian ada hazard analysis quality control dari Kemenkes juga menyatakan tersebut, dan juga ada sertifikasi atau seperti apa pandangan Anda? Ya, jadi itu yang perlu kita pertanyakan kembali ke BGN. Apakah memang setahun lalu mereka menentukan output 1 tahun itu adalah jumlah yang tersertifikasi SHS, jumlah yang kemudian SPPG. Sebenarnya sekarang ukurannya tuh berubah-ubah ya Mas, kita lihat.
di satu waktu dibilang ini untuk menuntaskan stunting, di lain waktu dibilang ini untuk kemudian jumlah yang tersertifikasi, di lain waktu bilangnya lagi ini untuk jumlah porsi. Jadi sulit sekali kita menentukan sebenarnya ini kan program unggulan, kemudian sampai di mana keberhasilannya, apa yang mesti kita perbaiki, itu yang kemudian ya sulit juga sulit mengatakan ini berhasil atau tidak atas indikasi apa gitu. Baik, sebelum masuk ke substansi terkait dengan kualitas gizi, tadi Mbak Grace menyatakan soal pencegahan dari stunting. Sebenarnya apa sih inti dari itu untuk mencegah stunting? Tapi jawabannya kita tahan terlebih dahulu. Pemirsa, Kompas Siang kembali setelah jeda terkait dengan pembahasan 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran dengan program makan bergizi gratis. Kembali di Kompas Siang, Saudara. Partai Hanura menyatakan kinerja 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming cukup memenuhi harapan publik. Hal ini disampaikan Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabtaodang, saat mengukuhkan kepengurusan DPD Hanura Sumatera Barat periode 2025-2030 di Kota Padang Minggu sore. Dalam konteks pemenuhan harapan publik, Oso juga percaya dengan hasil survei yang menyebut tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo mencapai 78,3%. Kendati demikian, Oso juga memandang tetap harus ada evaluasi sehingga program-program Prabowo Gibran dapat berjalan dengan maksimal. Saya percaya dengan survei, karena survei-survei yang politik pun itu yang dipakai sekarang. Bagaimana Anda mau menilai seorang presiden dalam 1 tahun? Nggak bisa dong, apalagi dia baru mulai. Dengan begini saja sudah hebat. Bahwa nanti ya, itu pasti ada pengembangan dari hasil evaluasi yang sekarang mereka sedang kerjakan. Jadi kita jangan berandai-andai, tapi fakta nanti yang menentukan. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menilai PR besar pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming selama 1 tahun pemerintahan, yakni merealisasikan janji politik. Menurutnya, melakukan koreksi berdasarkan suara publik adalah hal yang baik. Ganjar bilang situasi eksternal yang buruk jadi tantangan bagi program pemerintahan, sehingga pemerintah harus berbenah berdasarkan catatan publik. Ia berharap pemerintah bisa semakin mendengar aspirasi masyarakat untuk memperbaiki pelaksanaan program prioritas seperti MBG, Koperasi Merah Putih, hingga sekolah rakyat. Ada banyak hal, semua program yang belum bisa tercapai tentu saja, dan ini 1 tahun pertama. Maka kalaulah kemudian ada catatan-catatan dari publik, itu perlu didengarkan. Penegakan hukum saya kira bagus gitu ya. Catatan-catatan kemarin terkait dengan program-program prioritas, apakah itu MBG, Koperasi Merah Putih, sekolah rakyat yang memang cukup masif perlu mendapatkan pengawasan yang ekstra. Sehingga kelak kemudian tidak akan menimbulkan persoalan, dan suara dari publik baik itu untuk didengar. Dan ketika kemudian anggaran kita tidak bisa memenuhi untuk semuanya, maka menurut saya itu yang saya katakan sebagai adjustment. Sehingga tidak membuat beban dari pemerintah berat, karena kita juga harus bayar utang banyak kan nih. Ya, Saudara, masih bersama kami pakar kesehatan masyarakat dari Monash University Indonesia, Mbak Grace Wangge. Mbak Grace, tadi kita tertahan sebelum jeda bahwa apa saja substansi terkait dengan pencegahan stunting? Apakah MBG ini apa saja yang perlu dievaluasi dan apakah juga sudah tepat sasaran selama setahun ini? Ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang stunting itu kan kalau kita mau mencegah harusnya di 1000 hari pertama kehidupan. Ya, jadi sebelum anak itu lahir sampai 2 tahun pertama kehidupan. Nah, yang kita tahu sekarang MBG baru dilaksanakan pada anak sekolah ya. Memang sudah mulai untuk ibu hamil sekarang. Nah, tapi juga sebenarnya stunting itu bukan cuma sekedar pemberian makanan ya. Kalau kita lihat tuh ada perlu juga ada edukasi, kemudian ada kebersihan lingkungan. Jadi apakah hanya memberikan makanan bergizi itu akan kemudian bisa mengentaskan stunting? Itu hanya salah satu faktor gitu ya. Jadi kalau dirunut-runut apakah karena diberikan makanan bergizi sekian tahun kemudian dia pasti kita akan bisa menurunkan angka stunting? Ya mungkin bisa, tapi pasti itu akan jadi sesuatu yang namanya impact gitu dalam suatu program. Jadi sesuatu yang jangka panjang sebenarnya gitu. Tidak bisa dilihat dalam setahun atau 5 tahun gitu. Ya.
jangka panjang, namun untuk menuju ke sana apakah pemenuhan terkait dari gizi dan tadi Mbak sebelumnya bilang bahwa ada 1000 hari yang golden period yang paling penting dan kemudian untuk saat ini tertuju bagi anak-anak terutama di wilayah perkotaan dan belum menyentuh 3T tentunya saat ini. Nah, seperti apa sebenarnya yang harus ditekankan dan pembenahan yang harus dilakukan oleh pemerintah? Kalau memang mau memperbaiki stunting atau mensukseskan MBG, Mas? Salah satunya terkait dengan stunting. Nah, kalau untuk stunting, saya rasa dari sebelumnya kita juga sudah punya Perpres stunting ya, yang di dalam Perpres itu kita sudah ada koordinasi lintas sektor dan jadi pengentasan stunting ini bukan cuma masalah memberikan pemenuhan gizi makanan dibagikan, tapi juga bagaimana edukasi gizi, kemudian juga untuk pangan ya. Jadi kan tentu kan ibu dan keluarganya tidak hanya makan satu kali. Kemudian ibu itu juga kan sebagai ibu dia tidak hamil gitu ya, dia kan juga butuh lingkungan yang nyaman. Kadang-kadang kita juga sering menemui di daerah-daerah timur itu ibu itu jadi pekerja, itu yang kemudian menambah beban kerja sehingga kemudian bayinya lahir kecil ya, kemudian dia juga susah merawat anak. Nah, ini kan juga 2 tahun pertama kehidupan fase penting untuk perawatan. Nah, gimana supaya memang anak itu bertumbuh dan berkembang dengan baik, dan itu tidak hanya memang dari dibagikan makanan gitu ya. Kita harus menjaga secara, kalau di kesehatan kita tahu namanya social determinants of health. Jadi banyak sekali faktor sebenarnya yang harus mendukung, dan itu sebenarnya simpelnya hanya memastikan bahwa ibu dan anak ini bisa hidup dan tumbuh di lingkungan yang nyaman, tidak kurang makan, kemudian juga bisa berkembang ya, belajar dan sebagainya gitu, Mas. Dan ini tentu bukan persoalan hanya makan. Ya. Dan juga bukan hanya nyaman tadi, terkait juga keamanan. Ya, betul. Evaluasi seperti apa untuk terkait dengan keamanan ini, terutama saat ini juga ditemukan kasus KLB dan juga kasus keracunan bagi anak-anak di sekolah. Lalu seperti apa sebenarnya pembenahan yang harus ditekankan oleh pemerintah? Ya, jadi kenapa seseorang itu bisa gizi kurang, itu kan ada dua hal. Satu, dia adalah makannya kurang. Kemudian ada yang menghabiskan makanan yang dia makan, dalam hal ini bisa infeksi ataupun dia butuh energi yang lebih banyak, ya kan. Nah, yang terjadi sekarang adalah dengan adanya KLB ini, satu makanan yang masuk juga udah kurang, dan kemudian kita lihat juga gizinya juga dipertanyakan gitu kan ya. Kemudian dengan kalau KLB berarti dia jadi diare, keracunan, sakit, berarti butuh energi lebih banyak. Jadi malah makin menarik semua gizi yang dia makan gitu. Jadi memang dua hal ini harus ditangani bersama-sama gitu ya. Jadi harus disediakan, kalau mau memang menyediakan makanan bergizi ya harus benar-benar makanan bergizi yang bergizi dalam arti sehat gitu ya. Tidak kemudian menyebabkan dia sakit dan kemudian masuk rumah sakit, dan kalau anak sakit ibunya juga sakit gitu kan, tidak mungkin anak sakit itu tidak diurus oleh keluarga dan ibunya gitu. Dalam pandangan Anda titik kritisnya di mana? Bahwa adanya pengawasan, monitoring tentu penting, tapi seperti apa sehingga akhirnya menyebabkan adanya faktor keracunan tadi? Satu, memang kalau emang ini program besar, seperti saya ngomong tentang stunting, Perpres stunting aja itu butuh koordinasi lintas sektor gitu ya. Nah, di dalam MBG ini juga harusnya diperlakukan hal yang sama gitu. Untuk kemudian kita ngomongin program besar, ini bukan cuma program kasih satu anak satu makanan gitu ya. Jadi perlu ada berbagai banyak pihak yang terlibat gitu. Jadi satu peraturan yang jelas, fungsinya peran masing-masing itu apa di MBG itu harus lebih diperjelas menurut saya, untuk kemudian menjamin bahwa anak dapat makan yang bergizi dan kemudian tidak sakit dan tidak keracunan gitu. Dari sisi dapur SPPG atau dapur MBG yang saat ini menyediakan makanan, apakah sudah cukup tepat atau masih ada hal-hal yang penting harus dibenahi? Ya, sebenarnya saya sendiri mempertanyakan dasar apa yang membuat kita harus semua seragam punya SPPG ya. Karena membangun SPPG sendiri itu juga sebenarnya bukan sesuatu yang mudah bisa dalam waktu yang singkat gitu. Sebenarnya kita sudah punya program makan bergizi di sekolah, itu kan bukan yang pertama ya. Kita sudah beberapa tahun ini sudah sebenarnya melaksanakan dalam hal yang kecil gitu. Dan ada kantin-kantin sekolah yang sudah siap untuk melakukan memberikan makanan bergizi untuk anak-anak di sekolahnya masing-masing gitu, dan sudah dilakukan juga gitu ya. Jadi itu seharusnya dikaji mana yang kemudian memerlukan SPBG, mana yang kemudian bisa menggunakan sumber daya yang memang sudah terbangun gitu. Karena
Ya bayanginlah kita bikin usaha catering, tidak mungkin dalam setahun itu sukses, pastilah ada masalah karena kan kita juga bikin catering juga sambil belajar gitu ya. Nah ini juga menurut saya juga terjadi dengan ketika kita memulai suatu SPPG, apalagi dengan juknis yang sampai saat ini kita juga masih belum jelas juknis yang mana gitu kan. Jadi ya seperti itu kita kira-kira Mas. Tapi untuk tadi Mbak menyatakan bahwa kantin sekolah diberdayakan, dan apakah itu cukup? Pada daerah-daerah yang kantin sekolahnya sudah berjalan dan juga kantinnya didukung oleh kebijakan yang lain dan juga stok pangan ya, ini kan juga kalau memberikan makan harus stok pangannya juga harus cukup, itu seharusnya bisa berjalan dan sudah dibuktikan di beberapa daerah yang punya sistem yang distribusi pangan dan yang baik sudah bisa berjalan. Tapi kayak di daerah 3T yang tidak punya kantin sama sekali, nah itu yang kemudian harus dipikirkan bentuknya apa. Apakah memang harus membangun SPPG yang besar, karena SPPG itu juga perlu sumber daya gitu ya. Atau bentuk lain, misalnya kan di daerah ada, kita tuh punya kultur ada dapur umum gitu ya. Mas, ada ibu-ibu PKK misalnya di daerah. Nah itu mereka juga sebenarnya bisa dilibatkan gitu. Jadi harus mengenal potensi masing-masing daerah yang paling visible untuk kemudian memberikan makan ke anak-anak gitu. Apakah ini juga terkait dengan target yang begitu cepat dan begitu luas, di mana saat ini sudah memenuhi target sekitar 30 juta penerima, dan ini menjadi problematik di mana SPPG terus berpacu untuk memberikan 3.000 dalam satu SPPG untuk menyediakan porsi makanan bagi murid. Ya ini yang kemudian kami dari Kesehatan Masyarakat selalu menyoroti, sebenarnya targetnya itu apa? Penerimakah, porsikah, atau memang sejak awal kita mau memperbaiki gizi anak-anak gitu ya. Jadi itu yang harus jelas dulu gitu. Kalau memang targetnya kita mau menuntaskan stunting, memperbaiki gizi anak, ya itu yang dikejar. Bukan kemudian penerima, apalagi dikecilkan lagi ke porsi gitu kan. Karena kan satu penerima bisa beberapa porsi gitu kan. Jadi itu yang harus diperjelas menurut saya, bisa ke depannya kita harapkan kalau memang ada niat memperbaiki harus diperjelas. Baik, terima kasih atas perspektifnya Mbak Grace Wangge, pakar kesehatan masyarakat dari Universitas Monash Indonesia. Dan saat ini program makan bergizi gratis menjadi prioritas dari pemerintahan Prabowo Gibran dan diharapkan dapat mendengarkan sejumlah masukan untuk perbaikan dan pembenahan dari program prioritas ini. Terima kasih sekali lagi Mbak Grace Wangge telah berbagi perspektif bersama kami di Kompas Siang.